kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian rekam medis. Apa sih itu rekam medis? Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pengertian saya bacakan tadi kami ambil dari Permenkes nomor 269 tahun 2008 rekam medis dan Permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di dalam pengertian di atas ada berkas. Berkas ini berarti pada rekam medis manual. Kemudian kalau sekarang banyak juga yang mengadopsi dengan metode medis elektronik. Kemudian selain berkas ada juga identitas pasien. Identitas pasien berarti ada data administrasi dengan data sosial pasien, dan juga pemeriksaan yang berarti ini hasil dari pelayanan kepada pasien. Selain pemeriksaan ada juga pengobatan saja yang diberikan kepada pasien, termasuk tindakan apakah ada tindakan operatif maupun non operatif. Kemudian ada pelayanan lain, misalnya konsultasi, imunisasi, konsultasi gizi, dan lain sebagainya kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti di sini pelayanan tidak hanya berada di rumah sakit, tetapi juga bisa di klinik, di puskesmas, ataupun dokter dari keluarga. Yang juga termasuk pelayanan rekam medis. Nah, selain apa sih itu pengertian rekam medis? Nah, di sini juga kita perlu mengetahui siapa sih profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis. Perekam medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmiati. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu isi rekam medik. Rekam medik rumah sakit merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen rumah sakit. Rekam medik rumah sakit harus mampu menyajikan informasi lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di rumah sakit, baik di masa lalu, di masa kini, maupun diperkirakan di masa yang akan datang tentang apa yang akan terjadi. Ada beberapa aspek hukum peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes tentang pengisian rekam medik dapat memberikan sanksi hukum bagi rumah sakit atau petugas kesehatan yang melalaikan atau berbuat gila dalam pengisian lembar-lembar rekam medik. Rekam medis dibedakan dalam beberapa golongan. Yang pertama, rekam medis untuk pasien rawat jalan termasuk pasien gawat darurat. Yang kedua, rekam medis untuk pasien rawat inap. Dan yang ketiga, yaitu pendelegasian membuat rekam medis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah rekam medis untuk pasien rawat jalan termasuk pasien gawat darurat. Berisi tentang identitas pasien, hasil amnesis atau keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan atau yang ditularkan di antara keluarga. Diagnosis kerja dan pengobatan atau tindakan pencatatan data ini diisi selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pasien diperiksa. Yang kedua adalah rekam medik untuk pasien rawat inap. Hampir sama dengan isi rekam medis untuk pasien rawat jalan, kecuali persetujuan pengobatan atau tindakan,
catatan konsultasi, catatan perawatan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya, catatan observasi klinik, hasil pengobatan, respon akhir, dan evaluasi pengobatan. Pasien membuat rekam medis. Selain dokter dan dokter gigi yang membuat atau mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat mengisi atau membuat rekam medis atas perintah atau pendelegasi secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rekam medis. Jenis-jenis rekam medis yang akan saya jelaskan ada 4, yaitu yang pertama, pelayanan rekam medis berbasis kertas atau rekam medis manual, paper-based document. Rekam medis ini adalah rekam medis yang berisi lembar administrasi dan medis yang diolah, ditata, disimpan secara manual. Rekam medis ini seluruhnya menggunakan kertas dalam penyimpanan informasi. Yang kedua, pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi. Pelayanan rekam medis ini sudah berbasis komputer, tetapi masih terbatas hanya pada pendaftaran atau administrasi, data pasien untuk transfer, dan data pasien keluar termasuk yang meninggal. Pengolahan secara komputer hanya terbatas pada sistem registrasi, sedangkan lembar administrasi dan medis masih diolah secara manual. Yang ketiga, ada rekam medis aktif, yaitu suatu berkas rekam medis yang masih aktif digunakan di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan masih tersimpan di tempat penyimpanan berkas rekam medis. Yang keempat, ada berkas rekam medik inaktif, yakni salah satu berkas rekam medis yang jika telah disimpan minimal 5 tahun di unit kerja rekam medis dihitung sejak tanggal terakhir pasien tersebut dilayani pada sarana pelayanan kesehatan atau 5 tahun setelah meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan rekam medis. Tujuan rekam medis yang akan saya paparkan ada 6, yaitu yang pertama, administrasi adalah suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu hukum atau legal, yaitu suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta menyediakan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga, keuangan atau finansial, yaitu suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan atau tindakan dan perawatan. Yang keempat, penelitian atau research, yaitu suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang bisa dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Yang kelima, pendidikan atau education adalah suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi yang mengenai perkembangan atau kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan. Yang keenam, dokumentasi, yaitu suatu berkas rekam medis yang memiliki nilai dokumentasi
karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban. Manfaat rekam medis. Yang pertama yaitu pengobatan pasien. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Yang ketiga yaitu pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Yang keempat yaitu pembiayaan. Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang kelima yaitu statistik kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu. Yang keenam yaitu pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik. Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik. Tata cara penyelenggaraan rekam medis. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktek kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktek kedokteran pada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukan. Setelah catatan dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identification number atau PIN. Dalam hal terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan pada rekam medis, catatan dan berkas tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan kemudian dibubuhi para petugas yang bersangkutan. Lebih lanjut penjelasan tentang cara ini yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis dan Pedoman Pelaksanaan, yaitu yang pertama kepemilikan rekam medis. Sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, berkas rekam medis menjadi milik dokter gigi atau sarana pelaksanaan pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis atau lampiran dokumen menjadi milik pasien. Kemudian, penyimpanan rekam medis. Penyimpanan rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun dan resum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Untuk mendapatkan pencatatan data medis yang baik,
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter dan ahli-ahli di bidang kesehatan lainnya, yaitu yang pertama mencatat secara tepat waktu, yang kedua up to date, yang ketiga cermat dan lengkap, yang keempat dapat dipercaya dan menurut kenyataan. Kemudian yang kelima berkaitan dengan masalah dan pokok perihalnya sehingga tidak bertele-tele. Yang keenam bersifat objektif sehingga menimbulkan kesan yang jelas. Kemudian yang ketujuh menggunakan singkatan atau istilah yang tidak dimengerti oleh pihak lain. Yang ke-8, pertanggungjawaban terhadap rekam medis. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dokter yang merawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.